warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfami Dita Rahma. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, dan ini untuk tugas individu untuk presentasi. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada profil perusahaan. Di sini kami membahas KP ekosistem. Bidang usahanya yaitu F&B atau coffee shop yang terintegrasi dengan teknologi digital dan ekosistem CEO working. Produk dan jasa yaitu kopi lokal berkualitas premium, self-ordering kioski, dan workspace adaptif berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama ada permasalahan. Terjadinya penumpukan antrean di kafe konvensional yang merugikan komuter cepat saji serta minimnya ruang kerja dengan konektivitas andal bagi freelance atau mahasiswa. Selanjutnya ada peluang, yaitu tingginya budaya kerja remote dan gig ekonomi di Yogyakarta atau khususnya untuk Gen Z dikombinasikan dengan adaptasi pembayaran digital atau KRIS yang sangat cepat. Yang ketiga, ide bisnisnya yaitu mendirikan ekosistem workspace cafe mandiri berbasis otomasi teknologi yang memisahkan alur grab and go dengan pelanggan menetap. Visi misi dan core values-nya yaitu yang pertama ada visi menjadi coffee shop terdepan di Yogyakarta yang berfungsi sebagai titik temu produktivitas utama sebagai titik untuk utama melalui integrasi ekosistem ruang kerja dan efisiensi teknologi grab and go. Misinya yaitu menyediakan ruang kerja adaptif Wi-Fi berkecepatan tinggi. Yang kedua, menerapkan sistem pemesanan mandiri atau self-ordering terintegrasi. Yang ketiga, menyajikan kopi lokal berkualitas tinggi dengan opsi pembayaran fleksibel atau cashless dan selanjutnya ada core values, yaitu otomatisasi proses layanan digital berkelanjutan. Efisiensinya yaitu memangkas waktu tunggu secara presisi. Yang terakhir ada sinergi, yaitu titik hubung kolaboratif antara teknologi, F&B, dan produktivitas. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Yang pertama ada politikal, dukungan regulasi daerah DIY yang aktif mendorong digitalisasi UMKM dan pertumbuhan ekosistem kreatif daerah. Yang kedua ada ekonomi, pelutaran uang tinggi dari masa mendatang di Jogja yang rela berbelanja untuk kenyamanan kerja produktif. Yang ketiga ada sosial, yaitu budaya nongkrong produktif dan tren gig ekonomi yang masif di kalangan Gen Z, freelance, dan akademisi. Selanjutnya ada teknologikal, yaitu adopsi infrastruktur nirkabel modern atau Wi-Fi 6 dan sistem transaksi nirsentuh, KRIS atau e-wallet yang kian matang. Selanjutnya ada environmental, yaitu ekspektasi tinggi terhadap kampanye bebas limbah plastik sekali pakai melalui skema intensiv wadah mandiri atau tumbler. Selanjutnya yang terakhir yaitu legal, kepatuhan mutlak terhadap regulasi ketat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pengelolaan. Yang pertama ada pendatang baru dengan tingkat resiko sedang, yaitu mendirikan kedai konvensional mudah namun menduplikasi sistem self-ordering integrasi membutuhkan investasi teknis awal yang tinggi. Yang kedua ada ancaman substitusi dengan tingkat resiko tinggi, yaitu konsumen dapat dengan mudah beralih kopi instan minimarket atau teh dan boba atau membawa bekal seduhan sendiri dari rumah. Jadi yang ketiga itu kekuatan pemasok atau supplier. Dengan tingkat resiko rendah, terdapat opsi melimpah dari pemasok roastery lokal Yogyakarta serta beragam internet service provider atau ISP. Selanjutnya yang keempat yaitu kekuatan pelanggan atau buyer. Dengan tingkat resiko tinggi, yaitu Gen Z sangat sensitif terhadap kepuasan layanan dan memiliki switching cost terendah untuk berpindah. Yang terakhir yaitu persaingan industri dengan tingkat resiko tinggi. Saturasi ketat pasar kafe di Yogyakarta, baik dari brand lokal, mandiri, maupun warlaba, multinasional, raksasa. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada analisis internal, yaitu SDM dengan tim internal berlatar belakang IT atau informatika mempercepat kustomisasi aplikasi mandiri. Yang kedua yaitu teknologi, arsitektur cloud atau Firebase atau Vercel, dan infrastruktur Wi-Fi. Yang ketiga ada operasional, pemisahan alur pemesanan hibrida mandiri dan dine-in. Selanjutnya terakhir keuangan dan marketing.
modal awal terhadap terserap di infrastruktur digital awal pemasaran berbasis hyperlokal. Selanjutnya ada analisis eksternal. Yang pertama adalah peluang kolaborasi B2B dengan unit kegiatan mahasiswa, tren adopsi self-service yang disukai konsumen modern. Yang kedua, ancaman pembelian lisensi platform digital third party oleh kompetitor bermodal besar dan mempercepat efisiensi. Nyatanya ada keamanan cyber, resiko serangan DDoS pada Wi-Fi publik gratis dan kebocoran basis data transaksi. Selanjutnya yaitu evaluasi strategis matriks IFE dan EFE. Yang pertama ada IFE atau Internal Factor Evaluation, yaitu sistem IT terintegrasi dengan skor 0,60. Kedua ada CO Working Wi-Fi 6 eksklusif dengan skor 0,45. Yang ketiga yaitu keputusan berbasis data POS yaitu dengan skor 0,40. Yang keempat ada ketergantungan sistem offline yaitu dengan skor 0,35. Dan yang terakhir tingginya modal overhead awal dengan skor 0,35. Total skor IFE-nya yaitu 3,12. Selanjutnya ada EFE atau External Factor Evaluation. Yang pertama ada tren kerja jarak jauh DIY dengan skor 0,50. Yang kedua ada ekosistem cashless Gen Z yaitu dengan skor 0,45. Yang ketiga kemitraan komunitas kampus dengan skor 0,35. Yang keempat ada kompetitor membeli sistem SaaS skor 0,30. Yang kelima ada ancaman DDoS atau Undang-Undang PDP dengan skor 0,25. Total skornya yaitu 2,95. Selanjutnya matrix SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Infrastruktur IT mandiri terintegrasi, fasilitas e-working eksklusif fungsional dengan ekosistem keputusan operasional berbasis data nyata. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Operasional lumpuh total jika terjadi koneksi internet mati atau single point of failure. Serta keterbatasan keahlian tim dalam taktik pemasaran F&B. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Akselerasi pembayaran digital near kontak dan potensi penetrasi B2B sebagai official partner event atau workshop himpunan mahasiswa Yogyakarta. Yang terakhir ada threats atau ancaman, situasi pasar ekstrim kedai kopi di Yogyakarta, resiko serangan keamanan cyber, dan fluktuasi tajam biaya pokok pengadaan bahan baku. Selanjutnya ada formulasi strategi SWOT. Yang pertama ada strategi agresif dan kolaboratif, yaitu meluncurkan program membership otomatis berbasis cloud untuk login ke kerja lepas dan membuka integrasi API eksternal pemesanan ojek online. Selanjutnya ada WO atau Weakness Opportunities. Berkolaborasi dengan Hima Kampus menyelenggarakan event IT gratis untuk brand awareness serta menerapkan sistem voucher berdurasi pada Wi-Fi area. Selanjutnya ada strategi defensive mitigasi. Yang pertama, mendaftarkan hak cipta algoritma antrian kioski mandiri dan menerapkan sistem enkripsi end-to-end data transaksi sesuai mandat Undang-Undang PDP. Yang terakhir ada mengonfigurasi sistem POS luring cadangan transaksi terus berjalan saat internet mati dan mengikat kontrak bahan baku jangka menengah untuk lindungi nilai. Jadi ada Porter Generic Strategy, differentiation fokus segmen spesifik dengan keunikan layanan. Yang pertama ada niche market sasaran membidik secara intim mahasiswa tingkat akhir, pekerja lepas, dan komunitas teknologi di Yogyakarta. Yang kedua ada keunikan utama dan informasi. Otomatisasi pemesanan mandiri memangkas waktu tunggu, menjamin bebas antrian fisik, dan memberi kestabilan jaringan internet. Yang terakhir yaitu menolak perang harga, mengincar cost leadership atau warkop konvensional demi melindungi margin yang diserap oleh pemeliharaan infrastruktur IT. Posisi matriks, saja ada posisi matriks Ansoff. Itu
Pertama, penetrasi pasar. Meningkatnya volume transaksi kopi konvensional pada pelanggan sekitar kampus saat ini. Pasar barunya yaitu pengembangan pasar. Buka cabang workspace cafe di luar Jakarta. Pasar kampus baru. Artinya ada produk development menghadirkan ekosistem teknologi baru atau self ordering kioski, web app, dan teman-teman kursi aktif real time untuk basis pelanggaran kafe yang sudah dikuasai di wilayah Jakarta. Sebenarnya ada diversifikasi menjual sesi perangkat lunak sistem POS cloud kepada pemilik bisnis F&B eksternal. Selanjutnya ada Blue Ocean Strategy atau skema ERC. Yang pertama ada ekosistem baru versus Red Ocean. Red Ocean Coffee tradisional bersaing ketat pada margin harga, estetika interior fisik statis, dan menghadapi antrian kasir panjang di jam sibuk. Blue Ocean Smart Autonomous Workspace Cafe Ecosystem menciptakan ruang kerja mandiri berbasis integrasi data transaksi, memberikan efisiensi total bagi kaum komputer dan kenyamanan penuh bagi pengguna menetap. Selanjutnya itu ada perangkat kerja ERRC. Yang pertama ada Eliminate, meja kasir fisik dan regenerasi pemesanan manual. Yang kedua Reduce, biaya SDM front office dan penggunaan kertas truk. Yang ketiga Raise, keamanan cyber Wi-Fi 6 dan sinkronisasi data seketika. Yang terakhir ada Create, fitur live occupancy widget dan batasan login otomatis. Selanjutnya itu tujuan strategi perusahaan. Yang pertama, target 15.000 transaksi pertama mencapai akumulasi volume transaksi dine-in dan pesanan online minimal 15.000 unit pada 1 tahun awal operasional. Yang kedua, tingkat keterisian kursi 70%, mengamankan tingkat okupansi rata-rata ruang kerja adaptif sebesar 70% selama jam operasional aktif di kuartal pertama. Selanjutnya itu efisiensi layanan maksimal 3-5 menit, membatasi durasi tunggu pesanan cepat bawa pulang melalui dukungan sistem antrian digital terintegrasi. Yang keempat yaitu replikasi pola ekspansi. Tahun ketiga, membuka minimal 2 cabang baru di lokasi klaster strategis universitas lain menggunakan blueprint operasional yang tervalidasi. Yang kelima yaitu uptime infrastruktur jaringan 99,9%, menjaga keandalan koneksi broadband harian guna melindungi reputasi workspace cafe yang andal dan selanjutnya itu Key Performance Indicators yaitu KPI. Pertama ada pertumbuhan finansial dengan indikator kinerja utamanya yaitu volume transaksi kasir tangan terdaftar dengan targetnya itu 15.000 kurang lebih 15.000 transaksi di tahun pertama. Yang kedua ada optimasi workspace dengan rata-rata rasio keterisian kursi minimal 70% pada jam-jam aktif harian. Kepuasan layanan dengan durasi tunggu saji pesanan Grab and Go maksimal 3-5 menit per transaksi selesai. Yang keempat yaitu loyalitas pelanggan dengan rasio retensi penggunaan terdaftar program membership sustain dengan di angka 40% dari total pengguna. Sementara ada stabilitas layanan IT. Uptime server di database lokal dan cloud host dengan target operasional stabil 99% uptime. Selanjutnya ada roadmap implementasi selama 3 tahun. Yang tahun pertama yaitu ada stabilisasi. Luncurkan MVP self-ordering kioski, stabilisasi jaringan lokal, dan penetrasi pemasaran hyperlokal bersama Hina kampus terdekat. Tahun kedua yaitu integrasi mengimplementasikan sensor indikator keterisian kursi aktif real time atau live occupation dan membuka integrasi Open API dengan ojek online. Tahun ketiga yaitu ekspansi replikasi model bisnis yang tervalidasi untuk membuka cabang baru di berbagai klaster strategis wilayah di kampus Yogyakarta. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Sustain competitive advantage. Diferensiator utama Not Cafe tidak terletak pada sebatas rasa produk kopi F&B konvensional, melainkan terletak pada kesiapan eksekusi operasional yang digerakkan secara penuh oleh infrastruktur teknologi.
Rekomendasi utamanya yaitu yang pertama, kurangi resiko tunggal, yaitu single point of failure melalui saldo lokal cadangan luring. Yang kedua yaitu segera jalankan kolaborasi pemasaran kampus organik bebas biaya besar. Sekian dari kelompok kami dan dari penjelasan saya, yaitu Sita Medita Rahman dengan NIM 231155512. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.